Ya, sudah terlihat share screen-nya, saudara. Ini jawaban. Terlihat, Pak. Ya, ya jadi soal transaksinya itu berupa ringkasan ya, ringkasan transaksi selama setahun. Jadi misalnya gaji setahun berapa jumlahnya, ya langsung aja dibuat jurnalnya bagaimana gitu ya. Tuh, jadi ini ringkasan ya dalam setahun. Jadi bukan per tanggal transaksi secara kronologis ya, karena kalau ini saya soalnya kepingin 1 tahun anggaran itu sudah terwakili gitu ya dengan berbagai transaksi yang mungkin terjadi begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada SPJ belanja UP jumlahnya sampai 387 juta ya, mungkin ada yang bertanya-tanya kok UP-nya aja 50 juta tapi SPJ-nya bisa sampai 387 juta. Gimana ceritanya? Nah, ini karena ringkasan dari SPJ beberapa kali selama 1 tahun ya. Jadi dijumlahkan aja berapa gitu. Nah, yang penting kan di sini jurnalnya bagaimana gitu ya setiap kali SPJ itu ya, seperti itu. Itu maksudnya. Ya, kita mulai saja. Yang pertama menerima SP2 DUP ya. Jurnal kas di bendara pengeluaran pada RK PPKD ya 50 juta. Ya, kalau jurnal kasnya no entry ya karena ini bukan transaksi pendapatan kan, tapi menerima uang muka kerja nih dari PPKD ya. Kalau masih SPP, SPM ya itu belum ada jurnal ya karena belum ada atau belum terjadi transaksinya. Nah, kemudian yang kedua, transaksi yang kedua mencatat pembayaran belanja gaji. Jadi gaji selama setahun ya jumlahnya sekian, bagaimana jurnalnya? Ya, setiap kali mencatat SP2D LS gaji ya. Ini berdasarkan SP2 LS gaji, jurnalnya beban gaji dan tunjangan ya, digabung aja gaji dan tunjangan, kredit RKPPKD. Ya. Tentu kalau dalam prakteknya ini mencatat nama rekeningnya itu per rincian objek. Jadi beban gaji pokok, beban tunjangan keluarga, beban tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Jadi perincian objek gitu ya nama akunnya. Nah, ini untuk sederhananya aja ya kita gabung aja dengan akun beban gaji dan tunjangan. Ada RKPPKD. Nah, ini belanja berarti pasti dicatat juga di jurnal kas ya, dengan jurnal belanja gaji dan tunjangan pada estimasi perubahan sal atau saya singkat EPS ya. Kemudian transaksi SP2 DLS lagi ya untuk belanja modal ya. Kalau belanja modal ingat ya di jurnal akrual bukan ke beban modal karena nggak ada akun beban modal. Ya. Jadi dikapitalisasi ke akun asetnya. Dalam hal ini kita beli peralatan mesin ya, peralatan mesin pada RKPPKD. Ya, jurnal basis kasnya belanja modal ya, belanja modal pada estimasi perubahan sal. Jadi kalau jurnal kas itu kan sebetulnya cuma 2 macam aja akunnya yang mungkin dicatat di situ. Kalau akun pendapatan, akun belanja kan gitu ya. Nah, akun lawannya estimasi perubahan sal. Gitu aja sederhana ya di jurnal kas. Kemudian SP2 DLS lagi nih untuk belanja barang jasa. Nah, untuk belanja barang jasa ini langsung debit ke beban ya karena belanja barang jasa, belanja pegawai itu kan belanja yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun sehingga langsung dicatat sebagai beban pada tahun terjadinya. Berbeda dengan belanja modal yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun sehingga tidak boleh langsung dicatat sebagai beban seluruhnya, tapi harus dikapitalisasi dulu, dicatat dulu sebagai aset, nah, baru nanti diakui setiap tahun berapa penurunan nilainya atau penyusutannya ya.
penyusutan atau amortisasi. Kemudian berikutnya mencatat SPJ belanja UP ya. Nah, dengan rincian beban pegawai honor, ya, beban barang dan jasa, ya. Jadi kalau di Pemda, saudara, belanja honor apa namanya ya, honor pengajar, honor untuk pegawai honorer itu masuk klasifikasi belanja pegawai itu ya, bukan belanja barang jasa. Kalau di pusat kan belanja barang jasa ya, honor itu ya. Kemudian beban barang dan jasa, nah di sini mungkin termasuk belanja persediaan ya. Untuk sederhananya saya catat juga di akun kelompok beban barang dan jasa ya. Beban barang jasa, kemudian kas di bendara pengeluaran ya. Sementara jurnal kasnya belanja pada EPS. Gitu. Ini mencatat pengesahan SPJ belanja UP. Jadi kalau di akuntansi ya belanja yang dibayarkan oleh bendara pengeluaran itu dicatatnya setelah SPJ-nya disahkan ya. Setelah SPJ-nya disahkan. Gitu. Nah, pengesahan SPJ ini di Pemda ada yang disahkannya itu dianggap disahkan yaitu ketika SPJ-nya telah disetujui oleh pengguna anggaran. Ya. Tapi ada juga yang menganggap bahwa SPJ-nya telah disahkan itu ketika SP2DGU-nya terbit. Ya. Nah, di soal ini dianggap pengesahan SPJ ini oleh pengguna anggaran. Ya. Kemudian di transaksi berikutnya itu kita mencatat penerbitan SP2DGU. Jadi dicatat dalam secara tersendiri gitu ya antara pengesahan SPJ dan penerbitan SP2DGU ya gitu. Kemudian saat menerima SP2DGU jurnalnya kas di bendara pengeluaran pada RK PPKD ya. Kalau di jurnal kas nggak ada lagi jurnal ya. Itu cukup satu aja di atas pengakui belanja. Nah, kalau di pemerintah pusat biasanya pengesahan SPJ belanja bendahara itu dianggap telah disahkan ketika SP2DGU-nya telah diterima. Sehingga jurnalnya nih yang jurnal E dan F ini dia gabung jadi satu jurnal dengan jurnal debitnya beban, kreditnya langsung ke akun resiprokal. Jadi tidak ada akun kas di bendara pengeluaran lagi, gitu ya. Nah, sebagian Pemda mungkin caranya seperti di pusat ya. Gitu. Cuman dalam konteks soal ini saya asumsinya kenapa saya bikin jadi 2 tanggal transaksi. Jadi antara pengesahan SPJ dengan penerbitan SPD 2GU ini waktunya berlainan. Ya, waktunya berlainan. Oke. Kemudian jurnal berikutnya menerima pembayaran piutang. Piutang retribusi ya. Kas di bendara penerimaan pada piutang retribusi, kemudian menyetorkannya ke Kasda, RKPPKD pada kas di bendara penerimaan. Ya, sedangkan jurnal basis kasnya dia kan tidak mengakui utang piutang ya. Dia akan mengakui pendapatan ketika uangnya diterima saat itu. Nah, kan diterima uangnya saat ini. Jadi dia baru mengakui pendapatannya ya saat ini juga. Sehingga jurnalnya estimasi perbansal pada pendapatan. Ya, bukan pada piutang. Kalau jurnal penyetoran ke kas daerah itu kan hanya jurnal resiprokalnya ya. Jadi tidak perlu dicatat di jurnal kas. Ya, itu hanya catatnya di jurnal akrual ya. Itu hanya penyetoran kas ya. Kalau kas kan nggak ada akun kas di jurnal kas, nggak ada ya. Gitu. Kemudian menerbitkan surat tagihan atau surat ketetapan retribusi jurnal piutang retribusi pada pendapatan retribusi. Jurnal kas no entry ya, baru pengakuan piutang. Kemudian penerimaan pembayaran piutang, kas di bendara penerimaan pada piutang retribusi. Sementara di jurnal kas EPS pada pendapatan ya, bukan pada piutang tapi pada pendapatan. Kemudian disetorkan ke Kasda. Ya.
dengan jurnal RKPPKD pada kas di bendara penerimaan. Nah, seandainya yang bayar piutang ini langsung bayar ke rekening Kasda, bagaimana jurnalnya? Berarti akun kas di bendara penerimaan ini nggak perlu kita catat ya. Jadi dua jurnal ini kita bikin jadi satu jurnal, yaitu RKPPKD pada piutang retribusi. Gitu. Ya, itu kalau si penyetor ini langsung dia bayar ke rekening Kasda ya. Tuh. Kalau ini kan di soalnya kan bayarnya ke bendahara penerimaan, kemudian bendahara penerimaannya menyetor ke kas daerah. Tapi bisa jadi si pembayar retribus ini dia langsung setornya ke kas daerah ya. Oke, kalau jurnal basis kasnya sih sama aja. Mau store lewat bendahara penerimaan atau mau bayar langsung ke Kasda, jurnalnya sama aja begini. Ya. Karena dia hanya mencatat ketika pendapatan itu diterima, baik diterima oleh bendahara penerimaan maupun langsung ke rekening Kasda, ya jurnalnya sama ya. Jurnalnya sama EPS pada pendapatan retribusi gitu. Nah, kemudian menerima SP2 DTU. Ya, jurnal untuk mencatat SP2DUP, SP2DGU, SP2DTU itu sama ya. Kas di bendara pengeluaran pada RK PPKD. Jurnal kas entry ya, karena bukan pendapatan ini. Kemudian dari TU yang diterima ini dipakai untuk membayar belanja ya. Dan setelah SPJ-nya disahkan, kita buat jurnalnya seperti ini. Ini sama jurnalnya seperti pengesahan SPJ belanja UP ya. Jadi yang jurnal akrual, debitnya beban, kreditnya kas di bendara pengeluaran. Kecuali kalau belanja modal, jangan ke beban modal ya, tapi ke akun asetnya. Ya, gitu. Belanja modal itu kan bisa aset tetap, bisa juga aset lainnya. Tapi umumnya sih ke aset tetap, dia bisa, umumnya belanja aset tetap. Kemudian kalau di jurnal kas semua ke akun belanja, ya, gitu. Kredit EPS, ya jumlahnya sih sama, ya. Jumlahnya sama. Ya. Lalu TU ini kan kalau ada sisa ini harus segera di store ya, nggak bisa ditambahkan ke UP gitu ya, atau store sisanya nanti aja akhir tahun sekalian sama sisa UP juga nggak bisa. Kalau TU ini harus segera di store. Ya, beda dengan sisa UP kan store-nya di akhir tahun karena UP-nya bisa revolving, bisa diisi ulang. Kalau TU ini nggak bisa diisi ulang ya, dia kayak per paket begitu ya, kayak per paket begitu. Jadi satu TU ke TU yang lainnya itu tidak revolving dia. Ya. Oke, ini jurnal untuk mencatat pengembalian sisa TU RKPPKD pada kas di bendara pengeluaran. Jurnal kas no entry. Ya. Ini bukan belanja ini. Ya. Selanjutnya ada koreksi kesalahan pencatatan transaksi belanja. Dalam hal ini ada pengembalian kelebihan pembayaran belanja. Belanjanya dibayar tahun ini, dibayar kelebihan, dikembalikan kelebihannya itu tahun ini juga. Jadi dia akan mengkredit langsung ke akun beban yang bersangkutan dengan jurnal RKPPKD pada beban barang dan jasa. Jadi ini uang pengembalian kelebihan belanjanya langsung di-store ke Kasda. Ya, RKPPKD pada beban barang dan jasa. Nah, kalau jurnal koreksi belanja begini, di jurnal kas juga dia mengoreksi karena dia mengurangi ke akun belanja. PS pada belanja. Kemudian pengesahan SPJ belanja UP yang terakhir. Nah, kalau SPJ belanja UP yang terakhir, ya berarti ini kan tidak mungkin jumlahnya melampaui jumlah UP-nya sendiri. Ya. Jumlah UP-nya kan 50. Ya. Kalau SPJ UP yang terakhir itu kan berarti cuma satu kali. Ya, kalau di pusat kan ini yang GU nihil ini. Ya, GU nihil kan cuma sekali di akhir tahun. Jumlahnya nggak mungkin melampaui UP. Beda dengan yang transaksi yang nomor berapa tadi di atas. Yang E ya. Kalau yang E kan ini penjumlahan GU yang berkali-kali saya jumlahkan aja selama setahun tuh total sekian gitu. Jadi begitu dijumlahkan udah pasti jumlahnya melebihi UP. Karena GU itu kan bisa berkali-kali. Tapi kalau GU nihil kan cuma sekali di akhir tahun. Sehingga nggak mungkin melampaui jumlah UP. Ya, catat ke beban-beban,
ya, kredit kas di bendara pengeluaran, ya. Kalau jurnal kas ke belanja, ya, pada EPS. Lalu menyetorkan sisa UP RKPPKD pada kas di bendara pengeluaran, ya. Ini GU nihil, ya. Jadi bukan isi ulang, tapi pertanggungjawaban penggunaan UP yang terakhir, lalu kalau ada sisa UP disetorkan. Ini di akhir tahun, ya, biasanya. Kemudian kalau bendahara memotong memungut PPh PPN, jurnalnya kas di bendara pengeluaran pada utang PPh dan utang PPN gitu ya. Lalu ketika disetorkan ke kas negara, nah ingat kalau bendahara memotong PPh PPN itu setornya bukan ke kas daerah ya, karena ini pajak pemerintah pusat. Jadi setornya ke kas negara. Gitu. Nah, ketika setor ke kas negara, maka jurnalnya tinggal dibalik aja, utang PPh PPN di debit kredit kas di bendara pengeluaran. Kemudian jurnal penyesuaian ya. Berikutnya jurnal penyesuaian ini hanya jurnal penyesuaian hanya mempengaruhi jurnal akrual ya, jurnal kasnya enggak ya. Nah, ini yang pertama penyesuaian persediaan akhir tahun ya. Nah, jadi di atas kan jurnalnya saya asumsikan itu dicatat dengan pendekatan beban ya. Ya, saya jurnal di atas kan nggak ada akun persediaan ya, tapi debit ke beban. Jadi berarti saya menggunakan pendekatan beban, gitu ya. Nah, berarti kan ini fisik periodik ya. Metode pencatatannya fisik periodik, bukan perpetual. Kalau metode perpetual kan debitnya ke persediaan ya, ketika membeli persediaan itu. Ya, dengan kata lain ini pendekatan aset. Nah, ini metode yang saya pilih fisik periodik ya, dengan kata lain pendekatan beban. Jadi ketika membeli persediaan itu debitnya langsung ke beban. Ya, cuma di sini bebannya bukan beban persediaan tapi saya langsung gabungkan dengan akun beban barang dan jasa. Nah, di sini kalau fisik periodik saudara tinggal ini aja, lihat saldo awal persediaan dan lihat saldo akhir persediaan. Ya, naik apa turun? Ya, di sini rupanya persediaan akhirnya lebih kecil dari persediaan awal. Berarti nilai persediaan akhirnya menurun ya. Berapa menurunnya? 1.400.000. Ini berarti bahwa dari persediaan awal ada yang digunakan juga nih, yang sudah dikonsumsi juga, nilainya 1.400.000. Kalau persediaan yang dibeli di tahun berjalan udah dipakai semua, kemudian yang saldo awal pun masih kepake 1.400.000, sehingga saldo persediaan akhir ya menurun kalau begitu ya. Nah, untuk menurunkan nilai persediaan ya udah persediaannya dikreditkan ya 1.400.000, berarti ada tambahan beban barang jasa, dalam hal ini beban persediaan 1.400.000 ya gitu. Jadi ini bukan belanja lagi tapi menyesuaikan saldo akhir persediaan dan beban. Oleh karena itu jurnal kas tidak mencatat ya, tidak mencatat atau no entry. Kemudian jurnal penyesuaian pengakuan utang belanja ya. Gitu. Kalau akrual pasti beban yang sudah menjadi kewajiban sudah harus diakui meskipun belum dibayar, alias utang. Ya, jurnalnya ya beban ya. Beban apa di sini? Beban barang jasa, kredit, utang, beban barang dan jasa ya. Kalau basis kas ya no entry ya, karena ya basis kas ya, tidak ngakui utang piutang. Kemudian beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Ini di jurnal akrual ya. Ini bukan belanja ya. Pengakuan penyusutan tuh bukan belanja, tapi mengakui penurunan nilai aset sehingga tidak dicatat di jurnal basis kas. Ya, jadi demikian saudara jawaban dari soal latihan yang barusan ya. Kemudian tugas selanjutnya ya tugas baca ya, tugas baca. Tugas baca itu tidak perlu kemudian saudara bikin resume lalu disubmit ya, kecuali saya minta resume lalu submit. Ini bagaimana mau resumenya ya, karena memang ilustrasi itu nggak bisa di resume ya, harus pokoknya
yang di bab 5 itu kan ada ilustrasi komprehensif siklus akuntansi SKPD ya, mulai dari jurnal, kemudian postingnya ke buku besar, kemudian neraca saldo ya, neraca saldo setelah disesuaikan, lalu dari situ menyusun laporan keuangan. Dan terakhir bahkan saya lengkapi juga tuh ilustrasinya dengan jurnal penutup. Nah, sehingga harapannya dengan membaca satu siklus ini saudara bisa paham ya secara komprehensif. Karena kalau di soal ujian nggak mungkin gitu saudara tuh diminta posting juga ke buku besar, nggak akan cukup waktunya ya. Jadi kalau di soal ujian tuh paling bikin jurnal, lalu suruh dari situ diminta bikin laporan keuangan langsung gitu ya. Mungkin ya beberapa akun perlu dibuatkan semacam buku besarnya dengan T-Account aja yang sederhana. Misalnya untuk menghitung saldo RKPPKD itu kan sering tuh terjadi tuh ya, akun RKPPKD itu transaksinya sering terjadi ya, sehingga kalau nggak dibuatkan akun buku besarnya ya ini sulit ya berapa kita menentukan secara benar nilai saldo akhirnya. Tapi kan tidak perlu dibuatkan buku besar untuk semua akun ya dalam soal ujian. Karena kalau dibuatkan untuk semua akun buku besarnya nggak akan cukup ya, waktunya nggak akan cukup. Cuma memang dalam orot-orotan gitu, saudara mungkin perlu membuatkan buku besar untuk akun tertentu yang frekuensi terjadinya tuh sangat tinggi ya, seperti akun RKPPKD, akun kas di benaran pengeluaran, ya itu mungkin perlu dibuatkan tersendiri ya gitu. Ya dengan T-Account aja, T-Account debitnya dari transaksi yang mana, kreditnya dari transaksi yang mana, kemudian debit dan kredit ditotalkan, kemudian diselisihkan ya, selisihnya di mana, di debit atau di kredit gitu. Ya. Nah, kalau di modul itu saudara, saya seolah-olah saya bedakan antara entitas akuntansi akrual dengan entitas akuntansi basis kas ya gitu. Sehingga jurnalnya saya pisahkan, buku besarnya saya pisahkan juga ya, tapi laporan keuangannya tentu jadi ngumpul kan gitu ya. Nah itu maksudnya sekedar untuk supaya si pembaca modul lebih fokus aja gitu. Tapi dalam prakteknya ya bisa saja dalam satu buku jurnal itu ya, baik jurnal basis akrual maupun jurnal basis kasnya dicatat di situ juga dalam satu jurnal yang sama ya. Buku besarnya pun bisa aja ya dicampur, cuma tentu urutannya harus sistematis ya, dari akun aset dulu, kemudian kewajiban, kemudian akun ekuitas, baru pendapatan belanja, pendapatan yang beban dan seterusnya ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini saudara? Ya, intinya agenda pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah untuk memahami ya siklus akuntansi di SKPD ya dengan contoh ilustrasi angkanya gitu ya. Gitu. Nah, dengan demikian setelah mengerjakan satu soal latihan tadi dan tugas baca untuk membaca siklus akuntansi SKPD, ini materi untuk pertemuan kelima ini sudah cukup ya. Karena kalau yang materi siklus akuntansi SKPD ini saya jelasin satu persatu terlalu panjang ya, sehingga butuh partisipasi dari saudara. Nah, jadi untuk pertemuan Zoom-nya ya cukup sampai sini. Silakan dilanjutkan dengan tugas mandiri membaca siklus akuntansi. Kalau ada pertanyaan kita diskusikan melalui WA grup saja. Ya. Oke, minta tolong di screen print screen dulu ya untuk saya submit di portal bukti pembelajarannya. Ya Pak. Sudah, tolong di share ya screenshotnya ya ke WA group. Baik Pak. Ya. Oke, terima kasih ya. Selamat melanjutkan tugas bacanya ya. Mungkin Zoom-nya kita cukupkan sekian ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.